Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kembali berjumpa dengan saya Sultan Mujahidin, dan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimanakah cara kita menjaga diri dari pengaruh sihir, ya, santet atau santau dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Malaysia, ya. Ya, demikian juga menangkal pengaruh-pengaruh jahat tersebut. Di dalam Islam, baginda Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita tentang beberapa cara dan juga beberapa doa yang apabila kita amalkan senantiasa, maka insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan sihir, santau, demikian juga santet, dan juga gangguan makhluk halus lah secara umum seperti itu. Ya, di sini saya akan membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan amalan, dan yang kedua adalah berkaitan dengan doa. Kita mulai dari amalan dulu. Yang perlu kita lakukan agar diri kita terhindar dan terjaga dari gangguan-gangguan seperti yang saya sebutkan tadi, sihir, santau, santet, guna-guna kalau dalam bahasa kami di Makassar. Demikian juga gangguan makhluk halus, jin, syaitan, ya. Demikian juga binatang-binatang buas. Ya, yang pertama yang perlu kita amalkan adalah senantiasa menunaikan kewajiban-kewajiban agama kita dengan baik, terutama ibadah sholat. Jaga sholat dengan baik, karena sholat bukan hanya sebagai wasilah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi sholat juga berfungsi untuk membersihkan hati kita dan juga untuk memberikan kekuatan pada ruh dan jasad kita. Apabila ruh dan jasad kita kuat, senantiasa mendapatkan energi positif melalui ibadah, maka gangguan dari luar seperti santet, santau, demikian juga sihir tidak akan pernah mampu untuk menembus diri kita. Tetapi ketika kita tidak menunaikan kewajiban kita dengan baik, tidak menjaga sholat dengan baik, maka pengaruh-pengaruh negatif dari luar itu akan sangat gampang masuk ke dalam diri kita dan ya, akan mengganggu diri kita serta mungkin akan merusak. Oleh karena itu, yang pertama yang wajib kita lakukan adalah senantiasa patuh dan taat serta tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan kewajiban, jaga sholat dengan baik. Sesibuk apapun kita, jangan lupa sholat. Sholat hanya beberapa menit aja kan. Jangan banyak alasan lah. Sibuk lah, lapar lah, capek. Ini kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunaikan sholat dengan baik, dengan penuh ikhlas, dengan penuh rasa rindu kepada Allah secara bertahap. Itu yang pertama yang wajib kita lakukan agar kita senantiasa terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua adalah senantiasa menjaga wudhu. Kalau bisa setiap wudhu kita batal, langsung kita berwudhu lagi. Pertama, ya, wudhu ini adalah ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wudhu juga mampu memberikan kekuatan pada jasad dan rohani kita, dan juga memberikan kesegaran pada tubuh kita. Orang yang rajin berwudhu itu dia mempunyai semangat dalam beraktivitas. Ya, semangatnya senantiasa terbarui seperti itu, ya. Jaga wudhu. Kalau batal, langsung wudhu lagi seperti itu. Biasakan seperti itu. Sehingga kalau seandainya kita sampai di suatu tempat dan waktu sholat telah masuk, kita tidak perlu sibuk-sibuk sana kemari lagi untuk berwudhu, karena kita sudah terbiasa menjaga wudhu dengan baik seperti itu. Nah, yang ketiga, memperbanyak zikir, sholawat, demikian juga membaca Al-Quran. Ya,
kita lakukan secara bertahap atau berperingkat kalau dalam bahasa Melayu ya. Dan yang terpenting adalah istiqomah. Misalnya berkaitan dengan bacaan Quran, kita targetkan setiap hari kita baca satu halaman atau satu muka surat. Satu muka surat kalau dalam bahasa Melayu ya, satu muka surat, satu halaman ya. Nggak perlu lebih dari itulah. Nanti kalau seandainya sudah istiqomah beberapa puluh hari atau beberapa bulan, setelah itu baru tambah sedikit demi sedikit. Demikian juga sholawat kepada baginda Rasulullah SAW senantiasa amalkan, agar hubungan kita dengan baginda Rasulullah SAW senantiasa terjalin dengan baik. Ya, kita targetkan mungkin 200 kali dalam sehari. Ya, setelah sholat subuh 100 kali, setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya 100 kali. Selawat sambil santai pun gak apa-apa, gak masalah ya, sambil nonton TV misalnya, sambil berselawat kalau memang kita belum mampu untuk melakukannya dengan waktu khusus di tempat yang khusus, gak ada masalah ya, sambil berjalan misalnya, sambil memandu atau menyetir mobil, kereta ya dalam bahasa Melayu, amalkan 100 kali dalam sehari, 200 kali dalam sehari, pagi dan malam, seperti itu. Nah, demikian juga zikir ya, zikir, terutama zikir la ilaha illallah. Perbanyak zikir la ilaha illallah. Salah satu khasiat dari zikir la ilaha illallah adalah membersihkan hati kita dan juga meneguhkan jiwa serta mentajdid iman, memperbarui iman kita. Maksudnya ya, cahaya iman kita akan senantiasa terbarui. Demikian juga energinya. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Wahai para sahabatku, perbaruilah senantiasa iman kalian. Ya, para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Maka baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka untuk memperbanyak membaca zikir la ilaha illallah dengan perenungan ya, dengan khusyuk, la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu, sesuai dengan kemampuan kita, secara berjenjang, secara berperingkat ya, seperti itu ya. Itu yang perlu kita lakukan sebagai amalan ya, pada sisi lain sebagai bentuk ibadah kepada Allah, dan yang kedua adalah untuk memprotek diri kita, melindungi dan menangkal pengaruh-pengaruh jahat, sihir, santet dan santau, demikian juga yang lainnya, dan gangguan binatang-binatang buas seperti itu. Yang keempat, menjaga adab. Menjaga adab ya, dan jangan buat masalah ya, jangan buat hal lah kalau dalam bahasa Melayu. Jangan buat hal. Jangan buat hal kepada sesama manusia, kepada sama makhluk. Jangan begaduh, jangan bertengkar kalau dalam bahasa kita ya. Demikian juga jaga hubungan ya, mesra dengan sesama jiran kita. Dalam bahasa Melayu, mesra itu maknanya hubungan baik, seperti itu. Jaga dengan baik dengan jiran kita, dengan kawan-kawan seoffice kita, sekantor dengan kita, jaga dengan baik. Jangan sampai menyakiti hati mereka, jangan sampai melakukan sesuatu yang menyebabkan mereka itu tersinggung. Karena kita nggak tahu kan sifat manusia seperti apa. Ketika dia tersinggung oleh perbuatan kita, oleh ulah kita, mungkin ya, dia akan mendatangi orang-orang yang bisa melakukan sesuatu sebagai tindak balas dari apa yang mereka alami, seperti itu. Dia datang jumpa dengan dukun, dengan bomoh lah kalau dalam bahasa Melayu, tok bomoh, sehingga melakukan sesuatu yang kita tidak harapkan. Oleh karena itu, tetap menjaga adab. Tetap menjaga adab. Jangan melakukan sesuatu yang bisa menyinggung perasaan orang lain, menyinggung hati dan menggores ya, jiwa seseorang. Itu berkaitan dengan amalan. Selanjutnya kita masuk pada doa. Di sini ya, seperti yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara melindungi diri ya,
dari gangguan sihir, santau, dan santet. Yang biasa beliau amalkan adalah membaca 3 surah yang sudah sering kita dengar ya. Yang pertama adalah suratul Ikhlas, yang kedua adalah surah Al-Falaq, yang ketiga adalah suratul Nas. Dibaca 2 kali sehari, 2 kali sehari semalam, setelah sholat subuh dan sebelum tidur. Seperti itu. Nah, mungkin para sahabat sekalian sudah sering dengar dari ustadz-ustadz atau tuan guru tentang doa ini. Tetapi di sini saya ingin menyampaikan tentang kaifiat yang mungkin berbeda dengan apa yang telah para sahabat dengar dari ustadz-ustadz atau tuan guru yang lain. Ijazah doa ini saya terima dari beberapa guru, diantaranya adalah Maulana Syekh Yusuf Al-Hasani, yang kedua adalah Maulana Syekh Dr. Yusri Al-Hasani. Demikian juga dari guru-guru yang lain. Mungkin bacaannya sama tetapi kaifiatnya yang berbeda. Dari riwayat yang kami terima dari guru-guru kami dan kaifiat yang khas, mungkin bacaannya sama tapi kaifiatnya yang berbeda. Kalau yang saya terima dari guru kami caranya seperti ini. Pertama, membaca suratul Ikhlas 3 kali. Meletakkan tangan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Setelah itu kita tiup. Kita tiup telapak tangan kita ini dengan sedikit mengeluarkan desisan ludah sedikit lah, semburan dikit aja. Seperti itu. Nah, sambil kita sapukan, kita usapkan ke seluruh sekujur tubuh kita sambil kita berniat, ya Allah, lindungilah aku berkat doa ini dari gangguan syaitan, jin, sihir, santet, santau, sesuai dengan niat baginda Rasulullah dan para aulia, seperti itu. Ini yang berbeda mungkin mengikut atau sesuai. Kalau dalam bahasa Melayu mengikut, kalau kita kan sesuai, yang sesuai apa yang diniatkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para aulia. Setelah itu baru kita sapukan sekujur tubuh kita. Nah, bacaan yang kedua adalah suratul Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Kaifiatnya sama. Kita letakkan 2 telapak tangan kita di sini sambil kita baca dengan khusyuk. Setelah itu kita tiup sambil mengeluarkan sedikit semburan lah. Setelah itu kita tiup dan kita sapukan ke sekujur tubuh kita sambil berniat, ya Allah, lindungilah zahir dan batinku dari gangguan syaitan, jin, dan manusia. Demikian juga dari pengaruh sihir, santet, santau, seperti itu. Niatnya sama. Mengikuti niat baginda Rasulullah atau sesuai dengan apa yang diniatkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para aulia, seperti itu. Demikian juga bacaan yang ketiga, Qul a'udzu birabbin nas, dengan cara atau kaifiat yang sama. Baca Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Setelah itu semburkan sedikit, tapi jangan terlalu banyak ya, nanti jadi masalah juga itu. Setelah itu tiup, niatkan, ya Allah, lindungilah zahir dan batinku dari gangguan makhluk jahat, zahir dan batinnya, sihir, santau, dan sebagainya. Tiupkan semuanya dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ada tambahan satu ayat, yaitu ayatul kursi. Nah, ini khusus untuk malam hari sebelum tidur. Kalau pagi hari itu cukup 3 surah tadi, tapi sebelum tidur 3 surah tadi ditambah dengan ayatul kursi dengan kaifiat yang sama. Baca ayatul kursi 3 kali, setelah itu kita semburkan sedikit, setelah itu kita tiup dan niat yang sama dengan yang tadi itu, sama dengan tadi. Ya Allah, lindungilah dan jagalah saya dari gangguan syaitan, jin, dan manusia, gangguan sihir, santet, santau. Demikian juga dari binatang-binatang buas. Mengikut niat baginda Rasulullah SAW dan para aulia, seperti itu. Nah, itu yang diajarkan oleh guru kami seperti itu. Nah, sebagai penutup baca sholawat 3 kali lah, sholawat yang pendek, yang ringkas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Nah, setelah itu barulah kita tidur. Tapi sebelum itu kalau bisa
amalkan adab-adab atau amalan-amalan sebelum tidur. Berwudu, ya kan? Beristighfar, muhasabah. Ya, setelah itu baca doa ini dan diakhiri dengan zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita terlelap tidur. Sampai kita tidur. Agar agar tidur kita itu dianggap, dikira oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung sebagai ibadah. Ya, seperti itu yang diajarkan oleh guru-guru kami. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan silakan diamalkan. Ya, alhamdulillah kami telah mendapatkan izin dari guru-guru kami untuk mengamalkan. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan makhluk. Demikian juga pengaruh-pengaruh sihir, santet dan santet. Allahumma amin. Nah, ini untuk diri kita sendiri ya. Adapun untuk orang lain, misalnya anak kita yang masih kecil misalnya, yang belum bisa baca sendiri misalnya, ya kita yang buatkan, kita yang bacakan ya, dan kita yang niatkan seperti itu. Setelah itu kita sapu sekujur tubuhnya. Demikian juga mungkin orang tua kita yang sudah pikun misalnya kan, kalau dalam bahasa Melayunya nyanyok ya, yang sudah tak tahulah, nggak bisa, ingatannya sudah hilang misalnya, sudah berkurang, maka kita yang mengamalkannya, kita tiupkan dan kita sapukan seluruh tubuh. Insya Allah ya, berkah ya baginda Rasulullah SAW, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. Dan inilah satu di antara doa dan amalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk menjaga diri dari gangguan-gangguan sihir, santet dan santet. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga berkah dan semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW kelak. Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.